Hai ayah, ayah sedang apa? Sibuk ya? Tidak terlalu sibuk, Nak. Ayah sedang menulis teks resensi buku. Wah, boleh saya lihat ayah? Boleh, Nak? Ayah, sebenarnya resensi itu melakukan penilaian ya? Kalau menilai karya orang lain yang baiknya saja boleh tidak? Hehehe. Penilaian harus dari dua sisi, baik keunggulan maupun kelemahan buku, agar pembaca dapat menimbang-nimbang apakah buku yang diresensi itu layak dibaca dan dibeli. Oh, begitu. Jadi, resensi harus objektif ya ayah? Jelas, Andi. Teman-teman, apakah yang dinamakan teks resensi? Apa saja isinya? Dan seperti apa sistematikanya? Mari kita bahas. Teks resensi adalah teks berisi ulasan, penilaian, atau pembicaraan mengenai suatu karya, baik buku, film, maupun karya lainnya. Tugas peresensi atau resensator adalah memberikan gambaran kepada pembaca tentang suatu karya, misalnya keunggulan dan kelemahan buku tersebut, apakah layak untuk dibaca atau dibeli. Hal-hal yang dapat ditanggapi dalam resensi adalah kualitas isi, penampilan, unsur-unsur, bahasa, dan manfaat bagi pembaca. Keunggulan dan kelemahan buku harus tersaji dalam teks resensi. Keunggulan buku, contohnya bahasanya lugas, mudah dimengerti, kualitas kertas yang baik, dan ilustrasi gambar pada buku sangat baik. Kelemahan buku, contohnya sampul buku kurang menarik, banyak kesalahan penulisan kata pada setiap halaman buku, atau tema tidak sesuai dengan kondisi sekarang. Sistematika teks resensi buku adalah sebagai berikut. Pertama, judul teks resensi. Bagian ini berupa judul teks resensi, bukanlah judul yang terdapat pada buku yang diresensi, melainkan judul teks resensi itu sendiri. Judul teks resensi dibuat menarik dan benar-benar menjiwai seluruh tulisan. Judul teks resensi harus selaras dengan keseluruhan isi resensi. Kedua, identitas buku. Bagian ini mencantumkan identitas buku seperti judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal buku, dan harga buku jika diperlukan. Jika buku termasuk hasil terjemahan, cantumkan judul aslinya dan penerjemahnya. Ketiga, pendahuluan. Bagian ini memperkenalkan pengarang, seperti karyanya berbentuk apa saja dan prestasi yang pernah diperoleh, tujuan pengarang, membandingkan dengan buku sejenis, dan memaparkan kekasan atau sosok pengarang. Keempat, inti atau isi resensi. Bagian ini berisi ringkasan atau sinopsis buku, ulasan singkat tentang isi buku dengan kutipan secukupnya. Kelima, keunggulan dan kelemahan buku. Bagian ini berisi penilaian keunggulan dan kelemahan buku yang diresensi, baik dari segi fisik buku maupun isi. Keunggulan buku, misalnya bahasanya mudah dimengerti dan tidak berbelit-belit, serta sampulnya menarik. Kelemahan buku, misalnya tema buku tidak sesuai dengan kondisi sekarang, dan kesalahan penulisan huruf atau kata ditemukan pada beberapa halaman. Keenam, penutup. Bagian ini berisi simpulan dan rekomendasi. Simpulan bisa berkaitan dengan keseluruhan isi resensi dan rekomendasi kepada pembaca tentang kepada siapa buku ini wajib dibaca, layak dibaca, dan dimiliki.
Membandingkan dua isi teks resensi adalah kegiatan mencari persamaan dan perbedaan dua buah teks resensi. Langkah-langkah membandingkan dua teks resensi adalah sebagai berikut. Pertama, mencari dua teks resensi yang membahas buku berbeda. Misalnya, buku tentang karangan ilmiah yang bukan terjemahan dan buku karangan ilmiah terjemahan. Kedua, membaca kedua teks resensi tersebut dengan cermat. Ketiga, menandai hal-hal penting tentang isi kedua teks resensi tersebut. Keempat, membandingkan kedua teks berdasarkan isinya, serta memberikan komentar atau tanggapan. Berikut hasil membandingkan dua teks resensi berdasarkan isinya. Pada teks resensi, menulis itu memang gampang. Isi resensi, judul teks resensi tidak sama dengan judul buku yang diresensi. Pada teks resensi, apa itu sejarah? Isi resensi, judul teks resensi sama dengan judul buku. Komentar atau tanggapan, judul teks resensi mencerminkan isi teks resensi, bukan isi buku yang diresensi. Agar lebih menarik, sebaiknya ada perbedaan pemberian judul. Pada teks resensi, menulis itu memang gampang. Isi resensi, identitas buku sudah disajikan lengkap disertai gambar sampul buku berkarakter yang menunjukkan kesan buku populer. Pada teks resensi, apa itu sejarah? Isi resensi, identitas buku terjemahan ini tidak dilengkapi dengan nama penerjemah, namun genre, ISBN, dan berat buku, serta sampul buku disajikan. Komentar atau tanggapan, sebaiknya pada bagian identitas buku terjemahan apa itu sejarah, disajikan nama penerjemahnya. Kedua teks resensi sudah menyajikan sampul buku, sehingga pembaca mengetahui fisik buku yang diresensi. Pada teks resensi, menulis itu memang gampang. Isi resensi, bagian pendahuluan berisi latar belakang pengarang yang aktif di media alternatif kreatif. Pada teks resensi, apa itu sejarah? Isi resensi, bagian pendahuluan berisi tentang penulis yang bukan sejarawan, tetapi buku yang ditulisnya adalah tentang sejarah. Komentar atau tanggapan, teks resensi, menulis itu memang gampang, tidak memiliki judul karya lainnya. Sedangkan, pada teks resensi, apa itu sejarah? Disertakan judul karya yang lain atau karya asli. Sayangnya, penulis bukanlah seorang sejarawan. Pada teks resensi, menulis itu memang gampang. Isi resensi, bagian inti atau isi resensi menguraikan hal-hal penting pada isi buku disertai catatan halaman. Pada teks resensi, apa itu sejarah? Isi resensi, bagian inti atau isi resensi menguraikan intisari dari buku tanpa menyertakan halaman. Komentar atau tanggapan, kedua bagian inti teks tersebut dapat memberikan gambaran kepada pembaca apakah buku tersebut menarik untuk dibaca. Pada teks resensi, menulis itu memang gampang. Isi resensi, bagian keunggulan dan kelemahan buku disajikan dengan cara eksplisit dan implisit. Pada teks resensi, apa itu sejarah? Isi resensi, bagian keunggulan dan kelemahan buku disajikan dengan cara eksplisit dan implisit. Komentar atau tanggapan, contoh penilaian secara implisit, buku yang dirasa cukup mahal. Pada teks resensi, menulis itu memang gampang. Kemudian yang cukup mengganggu, pada teks resensi, apa itu sejarah? Sebaiknya diungkapkan secara eksplisit agar calon pembaca lebih memahaminya. Pada teks resensi, menulis itu memang gampang. Isi resensi, bagian penutup terdapat simpulan, bagian penutup terdapat simpulan dan rekomendasi. Pada teks resensi, apa itu sejarah? Isi resensi, bagian penutup merupakan kesan penulis resensi terhadap hasil terjemahan buku itu. Komentar atau tanggapan, sebaiknya pada teks apa itu sejarah, disajikan simpulan dan rekomendasi untuk pembaca.
Buku yang diresensi teks apa itu sejarah merupakan buku ilmiah yang cukup berat. Teks resensi adalah teks berisi ulasan, penilaian, atau pembicaraan mengenai suatu karya, baik buku, film, maupun karya lainnya. Berikut ini adalah sistematika teks resensi buku. Pertama, judul resensi. Kedua, identitas buku. Ketiga, pendahuluan. Keempat, inti atau isi resensi. Kelima, keunggulan dan kelemahan. Keenam, penutup.